Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pada hari ini materi yang kita bahas masih mengenai tentang transformasi dengan materinya yaitu sekarang adalah translasi dan rotasi. Nah, translasi dan rotasi itu apa? Makanya kalian harus simak terus video ini sampai selesai ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai translasi. Nama lain dari translasi itu adalah pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Gitu. Jadi maksudnya itu jika ada suatu titik di 1,2 gitu, dia misalkan dilakukan translasi. Nah, itu tuh nanti akan adalah titik-titik di mana yang membuat si titik 1,2 itu jadi bergeser. Nah, biasanya itu ini untuk notasi dari translasi. Nah, seperti ini. Ada A, X, Y. Jadi jika ada titik X, Y ditranslasikan terhadap A dan B, ini adalah simbol matriks ya. Sehingga si A aksennya atau A bayangannya itu akan menjadi X plus A, Y plus B, seperti itu. Nah, kita langsung lihat ke contoh aja biar lebih jelas. Nah, ini segitiga ABC dengan A-nya itu 1,3, B-nya 3,3 dan C-nya 1,1 yang ditranslasikan T sama dengan minus 4 dan minus 4. Ini A-nya minus 4 dan B-nya minus 4 ya. Tentukan hasil translasinya. Kita jawab. Nah, ini kan ada 3 titik ya. Ada 1,3, 3,3 dan 1,1. Ini kan ada 3 titik ya. Ada 1,3, 3,3 dan 1,1. Nah, ini dia bilang harus ditranslasikan lah terhadap minus 4 dan minus 4. Ini tuh bisa juga disebut dia tuh bisa dikatakan ini tuh dapat dikatakan jadi si titik-titik ini mengalami pergeseran 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Nah, kenapa? Jadi ini tuh bisa bilang kalau ke kiri itu dia merupakan masih sumbu X ya, sumbu X yang bagian negatifnya gitu, dan 4 satuan yang ke bawah itu adalah Y yang bagian negatif juga gitu, sehingga dapat dituliskan untuk si A, B-nya itu jadi negatif 4 dan negatif 4 gitu. Nah, ini kalau sudah seperti ini kalian tinggal masukinlah si titik tadi ke si rumusnya ini seperti itu. Ini kan ada rumusnya ya, yaitu A, X, Y ditranslasikan T sama dengan A, B, sehingga A aksennya menjadi X plus A, Y plus B. Nah, titik pertama itu kan 1,3. Dia bilang ditranslasikan minus 4. Ini adalah X, Y-nya ya, dan ini adalah A, B-nya. Sehingga si A bayangannya itu menjadi X-nya ada X-nya berapa? Di sini kan 1. Lalu si A-nya ini negatif 4. Lalu di sini Y-nya adalah 3 dan B-nya negatif 4. Sehingga tinggal dihitung lah nih. Si 1 plus negatif 4 itu kan negatif 3. Dan 3 negatif 4 itu jadi negatif 1. Sehingga titiknya dari A 1,3 jika ditranslasikan itu dia akan menjadi negatif 3, negatif 1. Seperti itu. Nah, ini juga sama yang untuk titik B dan C caranya sama seperti yang A ini. Nah, untuk yang B dari titiknya itu 3,3 setelah dia ditranslasikan didapat hasilnya itu adalah B bayangannya negatif 1 dan negatif 1. Lalu yang C juga yang titik awalnya 1,1 setelah ditranslasikan menjadi negatif 3, negatif 3. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi ini kan ada titik-titik awalnya. Nih, si titik A itu kan 1,3. Lalu si B itu adalah 3,3 di sini.
dan si C itu 1,1. Nah, ini adalah titik-titik hasil translasinya atau pergeserannya. Karena kan tadi dibilang digeser sejauh 4 satuan ke kiri. Ke kiri itu maksudnya ke sini ya, ke sini. Ini kan masih sumbu X, namun dia tandanya jadi negatif. Lalu 4 satuan ke bawah, ke sini gitu. Nah, setelah ternyata ditranslasikan nih, didapat untuk si titik A itu yang tadinya 1,3 itu kan di sini ya 1,3. Lalu setelah digeser sejauh negatif 4 dan negatif 4 untuk ke kiri dan ke bawahnya itu, sehingga dia menjadi min 3, min 1 di sini titiknya. Lalu si B itu jadi negatif 1, negatif 1 di sini, dan si C itu menjadi negatif 3, negatif 3. Jadi berubah ya, dia letaknya itu yang tadinya di sini menjadi di sini gitu. Itu untuk translasi. Lalu kita berikut ya. Ini adalah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat dan titik tertentu. Nah, untuk rotasi ini contohnya itu misalnya kalian bisa memperhatikan jarum jam. Jam itu kan bentuknya bulat ya. Nah, si jarumnya itu kan dia memutar kan, dari misalkan jam 1 ke jam 2 ke 3 gitu. Terus dia memutar sampai selama 24 jam gitu. Nah, ternyata di suatu perputaran itu dia memiliki sudut kan, ada 90 derajat, 180, 270 dan 360 gitu. Nah, itu merupakan contoh dari rotasi perputaran. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan di dalam rotasi atau perputaran. Pusat perputaran yang pertama itu adalah pusat perputaran. Pusat perputaran di rotasi ini dia bisa di pusatnya O 0,0 atau P-nya itu X, Y. Kalau 0,0 itu tidak ada titik lain gitu. Nah, kalau misalkan di P, X, Y itu akan ada titik X, Y-nya lagi gitu, sehingga nanti akan berubah juga gitu, si titiknya akan berbeda. Nah, namun pada pembelajaran saat ini mungkin yang akan kita bahas masih di titik O-nya itu 0,0 gitu. Lalu yang kedua itu ada arah perputaran. Di sini itu ada dua arah perputaran. Yang pertama arah rotasi negatif, yaitu rotasi searah perputaran jarum jam. Kalau searah itu berarti dia berurut gitu kan, dari satu dia kedua, ketiga, nah seperti itu kalau searah. Nah, lalu yang kedua itu ada rotasi positif, katanya rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti si jarum jamnya itu dia mundur, bukan dari 1 ke 2, tapi dari 1 ke 12, 11, 10, nah terus gitu sampai balik lagi gitu. Itu yang namanya berlawanan. Lalu ada besar sudut putar. Nah, karena saat ini yang kita akan bahas dan akan kita pelajari mengenai arah perputarannya, yaitu masih rotasi positif, berarti rotasi yang masih rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Nah, dengan pusatnya itu yang 0, yang O 0,0, dan sudut-sudutnya nanti akan kita bahas, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360 derajat seperti itu. Nah, ini ini adalah bayangan yang sesuai dengan rotasi O 0,0, dimana nanti kalau dia rotasinya terhadap 90 derajat, sehingga si bayangannya akan menjadi negatif Y, X. Lalu kalau 180 derajat dia akan menjadi negatif X, negatif Y. Lalu jika dia 270 derajat dia akan menjadi Y, negatif X. Dan 360 derajat dia akan menjadi F, Y, yaitu dia tetap gitu, karena kan dia akan kembali lagi ke si awal gitu kan, sehingga dia tetap. Nah, sekarang kita lihat contoh. Segitiga ABC dengan titik A 1,4, B 4,2, dan C-nya 2,1 dirotasikan dengan pusatnya O 0,0. Tentukan koordinat bayangan A, B, dan C setelah dirotasi dengan sudut putar 90 dan 180 derajat. Nah, kalau kayak gini kalian nanti tinggal aja lihat nih dari si tabel ini. Ya, 90 derajat itu bentuknya kan negatif Y, X. Jadi 180 itu dia bentuknya akan negatif X, negatif Y, sehingga nanti jawabannya akan seperti ini.
Nah, ini untuk yang dirotasikan terhadap 90 derajat. Kita lihat, titik A itu 1,4. Dia dirotasikan sebesar dengan sudutnya itu 90 derajat, sehingga A bayangannya itu jadi negatif 4,1. Karena kan dari si tabel ini dia diketahui bentuknya itu harus negatif Y, X. Di sini X-nya itu adalah 1, Y-nya 4 kan. Nah, setelah dirotasikan sehingga bayangannya akan menjadi negatif Y, X. Sehingga di sini Y-nya itu 4, di sini jadi negatif 4 dan X-nya 1 gitu. Tetap kan sesuai si tabel ini. Yang B dan juga C juga sama. Di sini dia tadinya 4,2, setelah dirotasi menjadi negatif 2,4 dan yang C-nya 2,1 menjadi negatif 1,2. Nah, yang 180 derajat kalian lihat dia bayangan itu menjadi negatif X, negatif Y. Nah, ini kan A-nya 1,4. Kalian tinggal tambahin aja nih sih angkanya ini jadi negatif gitu. Ini kan 1,4, maka si A bayangannya jadi negatif 1, negatif 4. Yang B juga sama, yang tadinya 4,2 jadi negatif 4, negatif 2. Yang C juga 2,1 jadi negatif 2, negatif 1. Nah, seperti itu. Itu masih dasar-dasarnya tentang rotasi dan translasi ya. Nanti mungkin kalau jika kalian di SMA akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai translasi dan rotasi di saat di SMA nanti gitu. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian bisa paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Sampai jumpa.